Siapa yang tahu? Mungkin dia merencanakan ini sebelumnya dan mendapatkan koordinat yang tepat dari salah satu alam yang hilang. Atau, mungkin dia melarikan diri ke alam yang hilang itu karena beberapa jenis kecelakaan. Bagaimanapun, dia bisa mengambil harta itu dan melarikan diri dari kuil Taois 9 asal kita jauh lebih mudah daripada yang seharusnya, jadi dia harus menerima instruksi dari seseorang. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berani mengkhianati kuil Taois kita, kata pendeta Tao itu dengan kontemplatif ekspresi. Tidak ada yang perlu berspekulasi di sini, dalang dibalik ini kemungkinan besar adalah salah satu dari orang-orang yang masuk untuk menghentikan Grand Master Anda. Wanita itu terkekeh dingin. Pendeta Taois mengangguk sebagai tanggapan, jelas berbagi pendapat yang sama. Baiklah, makhluk sekali Grand Mastermu bukan untuk kita diskusikan. Aku lebih tertarik pada murid mana yang akan kita kirim ke alam bawah jika kita dapat melacak koordinat yang tepat. Apakah kamu tertarik, Martial Neveuli? Tanya wanita itu dengan senyum tipis. Tentu saja Anda bercanda, Bibi bela diri, saya tidak cukup kuat untuk melakukan tugas penting seperti itu. Pengkhianat itu dianggap sebagai salah satu murid paling kuat dari pangkatnya di kuil Daois kami, dan meskipun sepertinya dia ada di posisi yang sangat buruk, kita tidak dapat menghilangkan kemungkinan bahwa ini bisa menjadi tipuan. Bahkan jika dia benar-benar telah terperangkap di alam bawah, itu masih belum tentu merupakan hal yang baik. Ini menunjukkan bahwa ada makhluk yang sangat kuat di alam bawah itu dunia, dan jika kita mengirim seorang murid yang tidak cukup kuat atau licik, maka dia bisa jatuh ke posisi yang sama dengan pengkhianat itu, kata pendeta Tao itu dengan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, pilihan kita akan terbatas pada murid yang sering melalui alam asing. Martial Neveu ZHU dan Martial Neveu tampaknya cukup cocok untuk tugas itu, kata wanita itu sambil tersenyum. Saudara bela diri senior ZHU dan saudara bela diri junior Wu memang kandidat yang hebat, tetapi mereka agak kurang dibandingkan dengan orang lain, kata pendeta Tao itu ketika tatapan aneh muncul di matanya. Wanita itu sedikit goyah setelah mendengar ini. Kamu tidak bermaksud. Kamu mungkin belum menyadari hal ini, tetapi kakak bela diri senior Ma telah keluar dari pengasingannya, kata pendeta Taois itu. Senyum wanita itu benar-benar memudar setelah mendengar ini. Apa? Kapan hukuman Maliang berakhir? Kenapa aku tidak mendengar apapun tentang ini? Saya baru mengetahui hal ini oleh seorang saudara bela diri junior beberapa hari yang lalu, dan tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Dengan kekuatan dan sifat licik saudara bela diri senior Ma, ada kemungkinan besar dia akan melakukannya diberi tugas penting ini, kata pendeta Taois itu dengan ekspresi serius. HMPH, aku tidak akan terlalu yakin akan hal itu. Maliang memang cukup kuat, tapi dia terlalu kejam. Di masa lalu, dia mengorbankan ratusan juta makhluk hidup di alam bawah hanya untuk memperbaiki harta karun, menyebabkan kerugian besar masalah bagi kuil Daois kita. Jika bukan karena bakatnya yang luar biasa dan fakta bahwa dia telah membuat beberapa kontribusi besar bagi kuil Tao di masa lalu, hukumannya tidak akan dibatasi hanya 10.000 tahun pengasingan paksa. Jika kita mengirimnya ke alam yang hilang di mana tidak ada yang bisa mengganggu tindakannya, dia kemungkinan besar akan menimbulkan lebih banyak masalah. Wanita itu mendengus dingin. Itu semua benar, tapi jangan lupa betapa pentingnya harta itu bagi kuil Daois kami dan bagi Grand Master saya. Mempertimbangkan itu, saya pikir ada peluang yang sangat bagus bahwa senior Martial Brother Ma akan dipilih, pendeta Taois itu dilawan. Itu memang kemungkinan yang cukup kuat. Jika Maliang dikirim ke alam bawah, kekuatannya akan dibatasi, tapi dia masih lebih dari mampu untuk memulihkan harta karun itu. Biarlah, pendapat kami tidak membawa beban apapun dalam hal ini, Anda hanya seorang murid penegak hukum, sementara saya hanya seorang kepala istana dalam nama. Namun, terlepas dari siapa yang ditugaskan tugas ini, jangan lupa untuk memberitahu saya jika Anda menemukan informasi konkret tentang wilayah tempat pengkhianat itu berada saat ini, kata wanita itu. Saya pasti akan melakukannya, jawab pendeta Taois itu dengan hormat. Apakah ada hal lain yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Jika tidak, maka saya akan kembali beristirahat sekarang, kata wanita itu. Itu saja untuk hari ini.
Saya akan pergi sekarang, Bibi bela diri, jawab pendeta Taois sambil bangkit dan memberi hormat perpisahan. Wanita itu hanya mengangguk sebagai tanggapan, tampaknya telah kehilangan minat dalam percakapan lebih lanjut. Dengan demikian, pendeta Taois itu pergi, dan begitu dia menginjakkan kaki di luar halaman, dia menghilang di tengah ledakan fluktuasi spasial. Detik berikutnya, pendeta Tao muncul di padang rumput yang dikelilingi oleh pohon bunga yang sama, tetapi istana dan wanita berjubah ungu tidak terlihat dimanapun. Setelah melirik sekilas ke sekelilingnya, pendeta Taois itu segera kembali dengan cara yang sama ketika dia datang. Beberapa saat kemudian, Wirmes biru naik ke udara di depan gerbang istana raksasa lagi, lalu dengan cepat menghilang ke kejauhan. Sementara itu, wanita berjubah ungu masih duduk di kursinya di aula misterius dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya, dan hanya setelah beberapa saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum dingin, "Maliang, hehe, itu bukan pengaturan yang buruk." Suaranya kemudian secara bertahap menjadi tidak terdengar, dan dia tiba-tiba menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Di area terlarang di Gunung Roh tersembunyi, Han Li, Mo Jianli, Raja Roh, Xueran, dan Helin berdiri di depan formasi besar. Formasi itu berukuran sekitar 1 hektar, dan tidak hanya dipenuhi dengan pola roh emas dan perak, ada ratusan batu roh kelas atas yang tertanam di sudut-sudut formasi. 8 makhluk roh tahap integrasi tubuh berdiri agak jauh di belakang mereka dengan hormat. Sementara Han Li dan yang lainnya diam-diam memeriksa formasi raksasa. Sementara itu, Raja Roh sedang melihat ke langit sambil memegang piring formasi, sepertinya sedang menghitung sesuatu. "Waktunya telah tiba, ini adalah waktu terbaik untuk berangkat," kata Raja Roh tiba-tiba. "Baiklah, kita akan pergi duluan," kata Mo Jianli sambil berjalan menuju formasi, diikuti oleh Han Li. Namun, Raja Roh tiba-tiba memperingatkan, "Anda telah memutuskan koordinat kembali Anda, dan Anda dapat kembali ke alam roh dengan menghancurkan hati asura Anda. Namun, berhati-hatilah untuk tidak sepenuhnya menghabiskan energi di dalam hati asura Anda. Jika tidak, Anda bisa terjebak di alam asura kecil selamanya." "Terima kasih atas kata-kata peringatannya, saya pasti akan mengingatnya," jawab Mo Jianli sambil tersenyum saat memasuki formasi. Han Li juga menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Raja Roh untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Xueran dan Helin juga melangkah ke dalam formasi, setelah itu yang pertama tiba-tiba beralih ke Raja Roh, dan bertanya, "Saudaraku, kamu tidak akan tiba-tiba berubah pikiran jika kita berhasil kembali dengan Three Edge of Time, adalah kamu." Alih-alih marah karena kecurigaan Xueran, Raja Roh dengan tenang menjawab, "Yakinlah, Saudara Xue, utas waktu itu sangat penting bagiku, jadi tidak mungkin aku akan menarik kembali kata-kataku. Hanya itu yang perlu saya dengar," kata Xueran sambil mengangguk dengan ekspresi senang. Raja Roh tidak ragu lagi saat dia mengangkat pelat formasi di tangannya, yang melepaskan seberkas cahaya putih yang menghilang ke dalam formasi dalam sekejap. Formasi raksasa segera mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras, dan semburan cahaya keemasan dan perak meletus sementara rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari batu roh kelas atas dalam hiruk-pikuk. Tiba-tiba, Han Li dan yang lainnya menghilang dari dalam formasi. Raja Roh telah menilai formasi dengan tatapan tak berkedip selama ini, dan hanya setelah semua orang menghilang dia menghela nafas lega. Dia kemudian menoleh ke 8 roh kudus di belakangnya, dan menginstruksikan, "Dengar. Mulai sekarang, awasi formasi ini secara bergantian, dan pastikan untuk segera memberitahu saya jika ada kelainan." "Ya, Raja Roh." 8 makhluk roh tahap integrasi tubuh menjawab serempak. Raja Roh mengangguk, lalu terbang sebagai seberkas cahaya putih. Setelah diskusi singkat, 8 dari 6 roh kudus pergi, hanya menyisakan pria botak dan roh tahap integrasi tubuh lainnya di belakang. Mereka berdua segera duduk di tempat dan memejamkan mata, lalu melepaskan indera spiritual mereka yang luar biasa untuk mencakup seluruh formasi. Dalam keadaan seperti ini, mereka akan langsung diperingatkan jika ada yang salah dengan formasi raksasa. Setelah beberapa saat, kedua roh kudus memasuki keadaan meditasi. Han Li menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan rasa pusing yang baru saja menyerangnya.
Sudah lama sekali sejak dia mengalami ketidaknyamanan teleportasi seperti ini. Namun, karena fakta bahwa ini adalah teleportasi antar alam, ketidaknyamanan tidak dapat dihindari bahkan dengan kekuatannya yang besar. Setelah pulih dari pusing, Han Li segera memeriksa sekelilingnya untuk menemukan bahwa seluruh area dipenuhi dengan pohon-pohon putih tebal, semak pendek, dan rumput liar. Namun, semua cabang dan daun pohon tampak agak layu. Mo Jianli, Xueran, dan Helin tidak terlihat, tetapi Han Li sama sekali tidak terkejut melihat ini. Dia dan Mo Jianli sudah mengantisipasi ini dan membuat beberapa pengaturan. Karena itu, dia segera mengarahkan pandangannya ke atas, dan ekspresinya dengan cepat berubah dalam menanggapi apa yang dia lihat. Ada 3 matahari hijau di langit, salah satunya lebih besar dari 2 lainnya. Yang terbesar dari 3 matahari berada di pusat langsung langit, sedangkan 2 matahari yang lebih kecil terletak di timur dan barat, dan mereka jauh lebih rendah daripada pusat baik dalam ukuran dan cahaya. Namun, apa yang menarik perhatian Han Li dan membuatnya cukup waspada adalah bola cahaya merah di sekitar 3 matahari hijau. Bola-bola cahaya itu melayang-layang di sekitar matahari hijau dengan diam, mencolok satu dengan rasa terpikat ketika dilihat dari jauh. Setelah menatap bola lampu merah ini untuk waktu yang lama, Han Li tiba-tiba mencium aroma seperti madu. Alisnya sedikit berkerut saat dia menyapukan lengan baju di udara tanpa peringatan apapun, dan seberkas cahaya biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki melesat ke depan sebelum dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat. Detik berikutnya, raungan yang menghancurkan bumi terdengar, dan tanah bergetar hebat sebelum semuanya terdiam lagi. Han Li berdiri di tempat dan mengarahkan pandangannya ke arah asal raungan itu. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru muncul kembali dari hutan sebelum kembali ke lengan bajunya. Baru kemudian Han Li terbang ke arah itu. Jarak beberapa puluh kilometer ditutupi oleh Han Li dalam sekejap, dan dia melihat makhluk raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki tergeletak di tengah sekelompok pohon yang ditebang. Makhluk raksasa itu menyerupai hibrida binatang serangga, dan meskipun tubuhnya telah diiris menjadi beberapa segmen, orang masih bisa melihat sayap jangkrik dan perasa yang biasanya ditemukan pada serangga iblis, serta bulu dan cakar tajam yang hanya ditemukan pada binatang buas. Dari kejauhan, makhluk itu tampak seperti campuran antara lebah raksasa dan badak. Aroma seperti madu yang sama dilepaskan oleh tubuhnya yang besar, dan pada jarak yang begitu dekat, aromanya bahkan lebih terasa. Han Li menyapu pandangannya ke seluruh area sekitarnya untuk menemukan bahwa semua tanaman di dekatnya layu dengan kecepatan tinggi yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan mereka dengan cepat menjadi layu dan kuning. Di sekitar bangkai binatang besar itu ada serangkaian serangga seukuran semangka hitam yang menyerupai belalang sembah, dan mereka jelas sudah lama mati. Racun benda ini benar-benar kuat, rata-rata orang bisa terbunuh hanya dengan mencium baunya dari jarak ratusan kilometer, gumam Han Li pada dirinya sendiri. Dia tidak dapat menentukan dengan tepat apa binatang ini, jadi kemungkinan besar itu unik untuk alam Asura kecil. Dengan pemikiran itu, Han Li menjentikan jari di udara, melepaskan manik api perak yang mendarat di bangkai besar dalam sekejap. Api perak yang membakar langsung meletus untuk menelan dan membakar bangkai menjadi ketiadaan. Setelah itu, Han Li membalik tangan dengan cara yang tidak tergesa-gesa untuk menghasilkan bola kristal putih seukuran telur, tetapi alisnya segera berkerut sedikit saat dia mengarahkan pandangannya ke arah bola kristal. Tidak ada yang terdaftar di permukaannya, jadi jelas bahwa itu tidak dapat merasakan Mo Jianli karena dia terlalu jauh. Dalam hal ini, mereka tidak perlu terburu-buru untuk bertemu, mereka bisa mencari peluang mereka sendiri di alam asing ini sebagai gantinya. Lagi pula, rentang waktu setengah bulan bukanlah waktu yang lama. Setelah membuat keputusan, Han Li memutuskan arah tertentu sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Namun, dia tidak terbang dengan sangat cepat, dan dia hanya berada di ketinggian beberapa ribu kaki. Dia datang ke alam Asura kecil untuk menemukan harta karun, jadi dia tidak ingin melewatkan apapun. Selama penerbangannya, ia melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa untuk mencakup area dengan radius sekitar 2000 km di bawah.
Dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dia akan dapat dengan mudah meningkatkan jangkauan inderanya hingga radius hampir 100,00 km, tetapi dia mencoba untuk fokus pada detail kecil dan bahkan mengarahkan indera spiritualnya beberapa ribu kaki ke dalam tanah, jadi dia hanya bisa secara drastis mengurangi jangkauan sensoriknya. Bagaimanapun, laba-laba paling kuat suka hidup jauh di bawah tanah. Meski begitu, itu masih merupakan bukti perasaan spiritual Hanli yang luar biasa kuat bahwa dia mampu menutupi area yang begitu luas sambil memperhatikan detailnya dengan cermat. Jika Mo Jianli atau Xueran berada di tempatnya, mereka akan berjuang bahkan untuk mencapai setengah dari jangkauan inderanya. Inilah mengapa dia sangat yakin tentang perjalanan ini meskipun dia tidak memiliki kemampuan sensorik garis keturunan yang dapat membantunya mencari Asura Spider. Adapun Mo Jianli, dia juga tampaknya cukup percaya diri, jadi dia kemungkinan besar memiliki beberapa jenis metode khusus untuk menemukan Asura Spider juga. Dengan demikian, Hanli secara bertahap terbang ke kejauhan. Di tempat lain, Mo Jianli sedang dalam proses membuat gerakan meraih untuk mengembalikan pedang giok tembus pandang ke genggamannya sendiri. Ada tumpukan puing-puing lebih dari 1000 kaki di depannya, di atasnya duduk potongan-potongan tubuh beberapa makhluk dengan tubuh harimau dan sengatan kalajengking. Mo Jianli melirik bangkai ini dengan acuh tak acuh sebelum menyimpan pedang gioknya, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya ungu. Di dalam bola cahaya itu ada bendera ungu kecil yang tingginya beberapa inci. Mo Jianli mengarahkan jarinya ke bendera kecil itu, lalu mengucapkan kata naik. Bendera kecil segera mulai mengembang dengan kecepatan tinggi, melonjak hingga sekitar 10 kaki dalam sekejap mata. Dalam bentuk miniaturnya, bendera itu tidak tampak begitu luar biasa, tetapi pada ukuran ini, bendera itu terungkap sebagai bendera ungu dengan batang emas, dan di permukaan bendera terdapat tanda yang tak terhitung jumlahnya, serta gambar laba-laba perak berkepala dua di tengahnya. Mo Jianli mulai melantunkan sesuatu sambil menjentikan serangkaian segel mantra di udara, yang semuanya menghilang ke dalam bendera dalam sekejap, dan gambar laba-laba perak pada bendera secara bertahap menjadi semakin jelas. Senyum muncul di wajah Mo Jianli setelah melihat ini. Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan yang terkait dengan laba-laba Asura, bendera sutra melingkari yang ia peroleh secara kebetulan ini memiliki jiwa laba-laba astral perak sebagai roh artefaknya, yang berarti ia dapat mendeteksi laba-laba yang kuat di dalam kisaran tertentu. Efeknya masih kalah dengan deteksi garis keturunan Xueran dan Helin, tapi seharusnya tidak terlalu rendah. Karena itu, jika laba-laba Asura benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk membunuh satu bahkan jika dia bisa melacaknya. Mo Jianli terus melemparkan segel mantra saat pikiran ini melintas di benaknya, dan tiba-tiba, gambar laba-laba perak di bendera tiba-tiba hancur menjadi bintik cahaya spiritual. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini, aku harus mencari di tempat lain, gumam Mo Jianli pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak kecewa dengan ini. Dia baru saja diteleportasi ke alam Asura kecil, dan dia tidak berharap untuk melacak laba-laba Asura begitu cepat. Dengan demikian, Mo Jianli menyapu selongsong ke arah bendera, dan dengan cepat kembali ke ukuran aslinya sebelum ditelan oleh Mo Jianli. Segera setelah itu, dia naik ke udara dan terbang sebagai seberkas cahaya. Sepertinya kita beruntung, kita baru saja diteleportasi ke alam ini, dan garis keturunan kita sudah merasakan sesuatu, kita seharusnya berada dalam perjalanan yang bermanfaat, kata Helin dengan ekspresi gembira saat dia terbang lebih dari 1000 kaki di bawah tanah. Sebaliknya, Xueran memasang ekspresi tenang, dan menjawab, jangan merayakan terlalu dini, garis keturunan kita bereaksi terhadap sesuatu, tapi itu bisa jadi jenis laba-laba lain. Aku pernah mendengar bahwa ada banyak spesies laba-laba di dunia alam Asura. Saya secara alami menyadari itu, tetapi masih ada peluang, bukan? Helin menolak antusiasmenya pupus. Xueran hanya tersenyum dan tetap diam. Beberapa saat kemudian, mereka berdua muncul dari tanah dan tiba di sebuah gua hitam pekat. Beberapa saat setelah itu, keduanya melayang berdampingan beberapa kaki di atas tanah dengan genangan darah hitam di bawah mereka.
Berbaring di dalam genangan darah adalah 4 laba-laba hijau dengan paku tajam di sekujur tubuh mereka. Kamu benar, mereka sama sekali bukan laba-laba asura, kata Helin sambil tersenyum mesam. Itu tidak mengherankan, alam asura kecil bukanlah tempat yang besar, tetapi kemungkinan menemukan laba-laba asura segera setelah kita memasuki alam itu masih cukup rendah. Kita dapat memperoleh beberapa bahan yang layak di sini, jadi usaha kita tidak benar-benar sia-sia, jawab Kesueran dengan suara tenang saat dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan. 2 batu kuning segera terbang keluar dari tanah sebelum mendarat di genggamannya. Setidaknya kita berakhir dengan sesuatu. Kita tidak punya banyak waktu, jadi ayo pergi dari sini, kata Helin. Kesueran secara alami tidak punya alasan untuk menolak, dan dengan demikian, mereka terbang ke atas tanah sebagai sepasang garis cahaya. Han Li melayang tanpa ekspresi di atas gunung kecil, menghadap koloni kelelawar merah. Setiap kelelawar seukuran kepala manusia, dan lebar sayap mereka membentang sekitar 7 hingga 8 kaki. Di tengah koloni kelelawar ini ada kelelawar raksasa yang beberapa kali lebih besar dari semua saudaranya. Kelelawar raksasa ini tidak hanya memiliki pola emas samar di sekujur tubuhnya, ada mata iblis merah ketiga di dahinya. Kelelawar itu saat ini menatap Han Li dengan sedikit kebingungan di ketiga matanya. Han Li hanya melayang di udara dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, tidak memperhatikan koloni kelelawar sama sekali saat dia dengan cepat memindai area sekitarnya dengan indera spiritualnya. Seiring berjalannya waktu, kebingungan di wajah kelelawar raksasa itu berangsur-angsur berubah menjadi haus darah. Beberapa saat kemudian, akhirnya tidak bisa menahan lagi, dan membuka mulutnya untuk melepaskan ledakan gelombang suara ultrasonik. Semua kelelawar merah di sekitarnya segera diaduk menjadi hiruk-pikuk, dan mereka juga membuka mulut mereka untuk melepaskan gelombang suara ultrasonik, yang menyatu untuk membentuk gelombang besar tak terlihat yang melonjak langsung ke arah Han Li. Baru pada saat itulah Han Li melirik koloni kelelawar, dan dia mengulurkan telapak tangan dari lengan bajunya sebelum menyodorkannya dengan acuh tak acuh di udara. Bunyi tumpul terdengar saat semua ki asal dunia dalam radius ratusan kilometer bergetar hebat. Sinar cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul, kemudian berkumpul dalam hiruk-pikuk untuk membentuk pegunungan palem 5 warna yang runtuh menuju koloni kelelawar dengan kekuatan yang menghancurkan. Di hadapan kekuatan besar telapak tangan raksasa itu, semua kelelawar merah mulai meledak menjadi awan kabut darah bahkan sebelum telapak tangan itu jatuh tepat di atas mereka. Adapun gelombang suara kolektif mereka, itu langsung direduksi menjadi ketiadaan oleh kekuatan luar biasa ini. Kelelawar raksasa itu mengeluarkan raungan ketakutan saat pola emas di tubuhnya menyala, lalu keluar dari tubuhnya untuk membentuk penghalang cahaya keemasan yang melindunginya dari segala arah. Di hadapan tekanan yang sangat besar, penghalang cahaya keemasan bergetar hebat, sementara kelelawar raksasa ditekan rata ke tanah dan benar-benar tidak bisa bergerak. Itu kemampuan pelindung bawaan yang cukup menarik. Sayangnya, itu masih terlalu lemah. Kalau tidak, aku bisa menganggapnya sebagai binatang roh, gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan ekspresi sedikit sedih. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke telapak 5 warna raksasa, dan itu langsung membengkak secara drastis dalam ukuran, menghancurkan penghalang cahaya keemasan dan kelelawar raksasa bahkan sebelum ia sempat berteriak. Han Li menyapu lengan baju di udara, dan telapak tangan raksasa 5 warna langsung menghilang, tetapi masih ada beberapa tanda emas yang tertinggal di tempat kelelawar raksasa itu sebelumnya. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia melambaikan tangan ke arah rune, melepaskan ledakan kekuatan hisap yang menarik semua rune ke dalam genggamannya. Han Li melirik rune emas sebelum menggosoknya di antara tangannya, dan cahaya keemasan menyala tidak menentu saat suara kisi logam pada logam terdengar. Saat Han Li memisahkan tangannya lagi, kulit binatang emas terungkap. Tanda emas itu tidak lain adalah pola emas yang ada di tubuh kelelawar raksasa itu. Benda ini dapat disempurnakan menjadi harta pelindung yang layak, jadi sepertinya ini bukan buang-buang waktu, gumam Han Li pada dirinya sendiri sebelum membalik tangan untuk menyimpan kulit binatang itu. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan cahaya biru melintas di matanya,
di mana dia melihat sekawanan besar burung tak dikenal terbang ke arahnya dari beberapa ratus kilometer jauhnya. Ini adalah serangkaian burung raksasa seperti elang masing-masing dengan 2 pasang sayap dan 1 tanduk di kepala mereka, dan semuanya mengenakan ekspresi haus darah. Alis Hanli sedikit berkerut saat dia menarik pandangannya, dan setelah melihat terakhir pada hamparan luas kabut darah yang masih tertinggal di bawah gunung, dia menggelengkan kepalanya sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Kawanan burung itu tidak menimbulkan ancaman baginya, tetapi dia tidak berniat berurusan dengan semua binatang yang tertarik ke tempat ini oleh darah kelelawar merah itu. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah untuk melacak Asura Spider. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan selama waktu ini, Hanli tidak menuai hasil apapun selain membunuh beberapa binatang yang tampak kuat dan menemukan beberapa bahan langka. Selain dari 2 ramuan beracun yang dia tidak tahu namanya, barang-barang lainnya semuanya cukup berharga, tetapi mereka tidak banyak berguna baginya di basis kultivasinya saat ini, jadi dia hanya perlu memberikannya kepada murid-muridnya. Namun, pada hari ketiga, Hanli akhirnya menemukan beberapa hal terkait laba-laba Asura di Lembah Hitam. Dia saat ini berdiri di dalam sarang binatang buas yang tidak jelas di lembah. Di dalamnya ada beberapa binatang hibrida beruang manusia, yang semuanya terbaring di tanah jerami dengan cara yang benar-benar diam. Bulu mereka benar-benar putih seperti salju, dan daging mereka benar-benar layu, tetapi tidak ada luka di tubuh mereka, seolah-olah mereka semua telah mati secara alami karena usia tua. Hanli mengamati bangkai-bangkai ini sebentar, lalu menyapukan lengan baju ke udara untuk melepaskan beberapa ular api yang langsung membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Meskipun bangkai telah dibakar, masih ada beberapa benang tembus pandang yang tersisa di tanah. Hanli membuat gerakan meraih untuk menarik benang tembus pandang ke dalam genggamannya, lalu menyelimutinya dengan bola cahaya biru. Dia kemudian menyapu indera spiritualnya ke arah mereka, dan ekspresinya segera berubah sedikit. Dia mengulurkan tangan ke sapuan biru, lalu mengelus salah satu benang tembus pandang dengan jari. Tiba-tiba, benang tembus pandang berubah menjadi lapisan cahaya biru yang dengan cepat menyebar ke seluruh lengannya. Daging di lengannya yang diselimuti cahaya biru mulai cepat layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan aura tua mulai memancar dari anggota tubuh yang terkena. Ekspresi Hanli sedikit gelap saat dia langsung menarik jarinya dari benang tembus pandang, diikuti dengan ledakan cahaya keemasan mengalir di sepanjang lengannya untuk membasmi cahaya biru yang menyebar. Cahaya biru kemudian mengalir di atas lengannya, dan itu langsung kembali ke keadaan semula yang lentur, seolah-olah pemandangan itu memudar tidak lebih dari ilusi. Itu adalah kekuatan waktu. Itu tidak bisa disebut sebagai hukum waktu yang sebenarnya, tapi itu masih merupakan kemampuan bawaan yang sangat langka. Sepertinya ada laba-laba Asura berkeliaran di area ini, gumam Hanli pada dirinya sendiri. Tanda kegembiraan muncul di matanya. Segera setelah itu, benang tembus pandang di genggamannya menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Hal-hal ini tidak menimbulkan ancaman baginya, tetapi mereka pasti tidak boleh dibiarkan begitu saja. Setelah itu, Hanli terbang keluar dari sarang binatang dan mulai mencari dengan hati-hati di sekitar lembah. Namun, dia kembali ke lembah beberapa jam kemudian dengan ekspresi gelap, jelas baru saja melakukan pencarian yang sia-sia. Hanli melayang di udara di atas lembah untuk sementara waktu dengan ekspresi kontemplatif. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia membuat segel tangan sebelum melepaskan indera spiritualnya ke bawah, mengarahkannya ke kedalaman puluhan ribu kaki ke dalam tanah. Beberapa saat kemudian, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia segera terbang ke arah lain sebagai seberkas cahaya biru. Tak lama kemudian, Hanli muncul di atas danau tidak jauh, dan dia mengarahkan pandangannya ke bawah sebelum turun dari atas. Dia kemudian terjun ke danau, dan beberapa saat kemudian, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus di dalam danau di tengah gemuruh guntur. Ikan yang tak terhitung jumlahnya dengan deskripsi berbeda mulai naik ke permukaan dengan perut menghadap ke langit, dan semuanya telah hangus hitam. Setelah itu, danau itu menjadi sunyi senyap seolah-olah itu adalah danau yang mati. Pada titik ini,
Han Li terletak di lorong kasar puluhan ribu kaki di bawah tanah yang hanya bisa memuat satu orang pada satu waktu, dan ada blok batu biru yang tidak rata di sekelilingnya. Lorong itu cukup miring, dan mengarah lebih dalam ke tanah. Ini adalah tempat mencurigakan yang ditemukan Han Li secara kebetulan menggunakan indera spiritualnya. Seluruh lorong dilapisi dengan balok-balok batu biru ini, dan bahkan dengan indera spiritual Han Li yang luar biasa, jangkauan inderanya sangat terbatas, jadi jelas bahwa balok-balok batu ini bukanlah bahan biasa. Inilah yang menarik kecurigaan Han Li sejak awal. Namun, setelah menemukan utas tembus pandang lain saat dia melakukan perjalanan di sepanjang lorong, Han Li tahu bahwa dia berada di jalur yang benar dan segera berakselerasi. Setelah menggali hampir 100.000 kaki ke dalam tanah, gelombang panas yang menyengat mulai melonjak ke arahnya dari bawah. Suhu di sini sangat tinggi sehingga makhluk biasa kemungkinan besar akan langsung direduksi menjadi mayat kering. Namun, Han Li benar-benar mengabaikan panasnya, menahannya dengan lapisan cahaya biru samar. Setelah mengitari beberapa sudut, lampu merah berkedip terlihat di depan, dan suara percakapan juga bisa terdengar. Mata Han Li sedikit menyipit, dan bintik-bintik cahaya spiritual tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, setelah itu ia menjadi kabur dan tidak jelas. Setelah melewati gelombang api merah, Han Li muncul diam-diam dari lorong dan tiba di atas danau lava bawah tanah. Danau itu dipenuhi dengan lava yang menghanguskan, dan pilar api yang tebal kadang-kadang meletus ke atas dari permukaannya, menghantam pintu keluar dari lorong, menyebabkan batu-batu di sana menjadi sangat halus dan berwarna merah tua. Ada serangkaian kristal merah menyala yang mengambang di dalam lava, dan Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah kristal untuk menemukan bahwa ini adalah batu roh api kelas atas yang sangat langka. Faktanya, ki spiritual api yang tertanam di dalam batu-batu ini bahkan lebih kuat daripada batu roh api kelas atas rata-rata di alam roh. Namun, tidak ada yang menarik perhatian Han Li, dia saat ini sedang menilai seorang wanita dan sekelompok makhluk iblis di tepi danau lava. Makhluk iblis ini memiliki tubuh bagian atas manusia yang dipasangkan dengan tubuh bagian bawah ikan, dan masing-masing memiliki 4 lengan. Makhluk-makhluk jantan memiliki pita emas di sekitar lengan mereka, sementara para wanita memiliki pita perak di rambut mereka, dan mereka memiliki tangan kosong atau memegang tombak merah pendek. Tidak jauh di depan makhluk-makhluk ini berdiri seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 21 hingga 22 tahun, menilai makhluk-makhluk di depannya dengan ekspresi tenang. Wanita itu memiliki sosok yang elegan dan mengenakan gaun hijau pendek. Fitur wajahnya sangat menggoda, dan lengannya yang telanjang sama indah dan halusnya dengan daging akar teratai. Ada beberapa benda berbentuk panah yang tertanam di lengannya, dan dia menilai sekelompok makhluk di depannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Setan ikan semua melayang sekitar 10 kaki di atas tanah, dan meskipun mereka jauh lebih mengesankan daripada wanita itu dan melepaskan jeritan rendah, mereka semua memasang ekspresi ketakutan. Apakah kamu akan menyerahkan kedua saudaramu, atau apakah kamu akan memaksaku untuk mengambilnya? Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih berguna, kalian semua pasti sudah terbunuh sejak lama, kata wanita itu dengan suara dingin. Ada iblis ikan jantan tinggi yang tampaknya kurang takut pada wanita daripada teman-temannya, dan dia tergagap, tidak akan pernah. Kami tidak akan pernah menyerahkan saudara-saudara kami. Sedikit kejutan muncul di wajah Han Li saat dia mendengarkan percakapan ini dari atas. Mereka berdua berbicara dalam bahasa kuno yang direkam dalam buku tebal yang pernah dia lihat di alam roh di masa lalu, dan ini adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Ekspresi wanita itu menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia mendengus dingin, "HMPH, betapa kurang ajarnya. Saya baru saja makan, jadi saya tidak ingin berburu lagi, tetapi jika Anda bersikeras menolak, saya tidak akan keberatan menambahkan hidangan lain ke makanan saya." Tatapan marah muncul di mata iblis ikan jantan, dan dia melepaskan raungan keras, di mana seluruh kelompok iblis ikan turun ke permukaan danau lava di bawah sebelum mengangkat senjata mereka atau mengayunkan tangan mereka dalam hiruk-pikuk. Lava di dalam danau melonjak dengan keras, dan garis-garis cahaya merah yang membakar meletus darinya sebelum melonjak ke tubuh iblis ikan.
Setan ikan segera membengkak secara drastis hingga beberapa puluh kaki panjangnya, dan sebagian besar dari mereka mengeluarkan aura tahap transformasi dewa, sementara iblis ikan jantan yang memimpin kelompok itu tampaknya telah mencapai tahap tempering spasial awal. Sepertinya kamu sudah melupakan trauma dari terakhir kali. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan selain dari teknik mandi api yang remeh ini? Biarkan aku mengajarimu semua pelajaran lagi. Wanita itu terkekeh ketika tubuhnya kabur, dan tiba-tiba, dia muncul tepat di tengah-tengah kelompok iblis ikan. Benang tembus yang tak terhitung jumlahnya kemudian keluar dari tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, dan banyak dari iblis ikan langsung ditebang bersamaan. Lampu merah pelindung yang tampak padat di sekitar tubuh mereka benar-benar tidak mampu menahan benang tembus pandang. Wanita itu mengarahkan pandangannya ke bawah ke arah iblis ikan yang tidak bisa bergerak di bawahnya, dan senyum jahat yang mendustakan fitur cantiknya muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih ke arah sepasang iblis ikan betina, dan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar merobek hati kedua iblis ikan dari dada mereka sebelum menembak langsung ke arah wanita itu. Wanita itu kemudian membuka mulutnya untuk melepaskan dua benang tembus pandang, yang menembus sepasang hati dalam sekejap sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa ini benar-benar tidak menjadi tua, tidak peduli berapa kali aku memilikinya. Sayang sekali kalian makhluk Space Fish memiliki beberapa kemampuan reproduksi yang menyedihkan. Untuk menghindari pemborosan yang tidak perlu, aku akan menggunakan keduanya sebagai pengorbanan. Karena itu, meskipun aku membiarkan kalian semua hidup, aku tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa hukuman. Wanita itu menikmati makanannya dengan senyum di wajahnya, tetapi suaranya menjadi semakin mengancam. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya untuk melepaskan bola cahaya biru, lalu menancapkan tangan langsung ke dalamnya sebelum mengeluarkan cambuk biru panjang yang penuh dengan duri bengkok yang sangat tajam. Ekspresi ganas kemudian muncul di wajahnya saat dia menyerang dengan cambuknya, melepaskan proyeksi cambuk yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah iblis ikan. Cambuk itu tampaknya telah disempurnakan dari beberapa jenis bahan yang secara khusus menekan iblis ikan ini, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa cambuk itu dapat dengan mudah menembus cahaya spiritual pelindung mereka sebelum meninggalkan luka yang dalam di daging mereka. Serangkaian raungan dan erangan terdengar di atas danau lava, dan iblis ikan jantan yang merupakan pemimpin kelompok menerima cambuk-cambuk paling banyak. Awalnya, dia masih bisa memelototi wanita itu dengan ekspresi marah, tetapi setelah beberapa saat, dia hanya bisa gemetar tanpa henti saat dia melemparkan tangannya ke atas kepalanya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada satu inci pun dari tubuhnya kulit yang tidak terluka. Baru kemudian wanita itu mencabut cambuknya sambil terkikik. Mudah-mudahan Anda akan mengingat pelajaran ini untuk sementara waktu. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, maka hasilkan lebih banyak keturunan. Beberapa dari Anda masih akan digunakan sebagai korban, tetapi populasi Anda akan terus bertambah, dan ratu kita akan sangat senang melihat itu. Dia bahkan mungkin memberi penghargaan atas usaha Anda. Jika populasi Anda tidak bertambah pada saat saya membayar Anda kunjungan berikutnya, maka Anda tidak akan lolos begitu saja hanya sebuah cambukan. Setelah memberikan ancaman itu, wanita itu membuka mulutnya lagi untuk melepaskan apa yang tampak seperti gelembung putih, yang membengkak dalam ukuran sebelum menutupi bangkai dua iblis ikan betina. Dia mengarahkan jari ke gelembung itu, dan gelembung itu menyusut menjadi ukuran kecil bersama dengan dua bangkai di dalamnya sebelum terbang kembali ke mulut wanita itu. Setelah itu, dia pergi sebagai bola cahaya putih, sementara iblis ikan lainnya hanya bisa melihat dengan kebencian sengit di mata mereka. Beberapa saat kemudian, iblis ikan saling membantu berdiri dengan ekspresi putus asa, dan setelah diskusi singkat, mereka semua terjun ke danau lava. Dengan demikian, kedamaian dan ketenangan kembali, tetapi itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum sosok buram muncul di tengah ledakan fluktuasi spasial. Han Li telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi di sini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi penasaran, sungguh menarik. Menurut catatan sejarah, perlombaan ikan luar angkasa muncul di zaman kuno untuk waktu yang singkat, dan mereka harus benar-benar punah di semua alam,
Saya tidak berpikir akan ada cabang dari mereka yang tersisa di sini di alam Asura kecil. Makhluk ikan luar angkasa ini tampaknya memiliki beberapa jenis kemampuan yang sangat kuat, itulah sebabnya mereka diburu hingga punah, tetapi tidak banyak orang tahu persis jenis kemampuan apa yang mereka miliki. Setelah itu, Han Li mengarahkan pandangannya ke arah di mana wanita itu baru saja menghilang dengan ekspresi bingung. Wanita itu tampaknya adalah laba-laba Asura, tapi dia hanya berada di tahap tempering spasial akhir. Bukankah laba-laba Asura hanya bisa mencapai bentuk manusia setelah mencapai kedewasaan? Itu agak aneh. Han Li membelai dagunya sendiri dengan ekspresi kontemplatif, dan hanya setelah beberapa lama dia menggelengkan kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri, aku akan memikirkannya lain kali. Untuk saat ini, aku harus fokus mengikuti wanita itu kembali ke sarang laba-laba Asura. Karena itu, aku tidak bisa meninggalkan makhluk ikan luar angkasa ini begitu saja. Han Li tiba-tiba menyapu lengan baju di udara saat dia berbicara, melepaskan bola cahaya keemasan yang langsung berubah menjadi sosok mini keunguan emas yang tingginya sekitar setengah kaki. Sosok itu tidak memiliki hidung atau mulut, dan matanya benar-benar dingin dan tanpa ekspresi. Simpan makhluk-makhluk ikan luar angkasa itu sampai aku kembali, perintahnya. Sosok emas keunguan mengangguk sebelum terjun ke danau lava sebagai seberkas cahaya keemasan. Sosok emas keunguan itu tidak lain adalah Raja Kumbang pemakan emas. Karena basis budidaya leopard kirin beast yang loyo, ia pergi ke pengasingan untuk berkultivasi di Pulau Suci dan tidak menemani Han Li dalam perjalanan ini. Setelah itu, tubuh Han Li menjadi kabur dan tidak jelas sekali lagi saat dia pergi. Dengan kemampuan Han Li saat ini, sangat mudah baginya untuk meninggalkan jejak spiritual pada wanita itu, jadi dia tidak takut kehilangan jejaknya dalam waktu dekat. Jadi, hanya butuh beberapa saat baginya untuk mengejarnya. Pada titik ini, tubuh Han Li benar-benar tidak terlihat, dan wanita itu sama sekali tidak menyadari kehadirannya meskipun dia tidak lebih dari 10 km di belakangnya. Setelah itu, Han Li menyaksikan wanita itu membunuh binatang seperti babi hutan raksasa seperti spatial tempering stage di rawa, lalu mengumpulkan sekitar selusin buah emas dari lembah yang agak tidak jelas sebelum melanjutkan tanpa jeda. Han Li mengikuti diam-diam di belakangnya selama ini. Bahkan jika wanita ini benar-benar Asura Spider, tidak mungkin dia cukup kuat untuk inti iblisnya untuk dapat menghasilkan Three Edge of Time. Sejak awal, targetnya telah ditetapkan pada Asura Spider dewasa. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerang wanita itu kembali di danau lava. Mata Han Li berangsur-angsur menyala saat pegunungan besar mulai muncul di kejauhan. Wanita itu telah melambat secara signifikan, dan juga mulai turun di tepi pegunungan. Tiba-tiba, ledakan gemuruh keras terdengar dari jauh di dalam pegunungan. Setelah itu 7 atau 8 burung besar terbang keluar dan mencapai wanita itu dalam sekejap. Mereka kemudian turun di sekelilingnya dengan penuh kasih sayang sebelum menemaninya dalam penerbangan menuju pegunungan. Pada saat yang sama, ledakan perasaan spiritual yang sangat menakutkan meletus dari pegunungan, dengan cepat memindai seluruh area dan melewati Han Li. Ada Grand Ascension Stage di depan hati Han Li tersentak saat dia langsung berhenti di tempat. Hanya setelah memindai melalui area terdekat beberapa kali, ledakan indera spiritual yang hebat itu ditarik. Setelah itu, kedamaian dan ketenangan kembali ke daerah tersebut. Laba-laba Asura dewasa biasa pasti tidak bisa melepaskan rasa spiritual sekaliber itu. Mungkinkah benar-benar ada laba-laba Asura di sini yang lebih kuat daripada rata-rata Grand Ascension Stage? Jika demikian, maka jika saya lebih dekat dari ini, aku tidak akan bisa menyembunyikan diriku dari indera spiritual mereka menggunakan teknik rahasia penyembunyian normal. Namun, fakta bahwa indera spiritual mereka dapat dilepaskan sejauh ini tanpa memudar sedikit pun menunjukkan bahwa mereka menggunakan beberapa jenis harta tambahan. Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresi muram muncul di wajahnya. Jika laba-laba Asura ini benar-benar sebanding dalam kekuatannya dengan makhluk roh sejati, maka bahkan dia tidak disarankan untuk menganggapnya enteng. Setelah merenungkan situasi untuk waktu yang lama, dia akhirnya membuat keputusan.
Dia membalik tangan untuk memanggil jimat ungu, yang segera meledak menjadi awan kabut ungu yang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan begitu kabut itu tersebar, dia tidak terlihat dimanapun. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, Han Li telah menggunakan jimat gaib zenit tingginya sekali lagi. Sekarang dia telah mencapai bentuk yang tidak penting, dia bisa melayang lebih dalam ke pegunungan tanpa hambatan. Meskipun dia tidak dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dalam wujudnya saat ini, dia masih dapat dengan cepat mencapai pegunungan. Pada titik ini, dia sudah cukup jauh dari wanita muda itu, tetapi melalui tanda indera spiritual yang dia tanamkan padanya, dia masih dapat dengan jelas merasakan lokasi persisnya. Dengan demikian, Han Li tidak terburu-buru untuk mengejarnya dan hanya melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa. Namun, setelah menjelajah hampir 10.000 kilometer ke pegunungan, alisnya mulai sedikit berkerut. Dia mengira bahwa karena kehadiran sarang laba-laba Asura di sini, pasti akan ada sangat sedikit binatang buas lain di sini, dan paling tidak akan ada binatang yang sangat kuat. Namun, dalam lingkup yang dicakup oleh indera spiritualnya saja, dia telah menemukan beberapa puluh binatang transformasi dewa dan tahap tempering spasial, serta 2 burung tahap integrasi tubuh. Salah satu dari 2 burung itu berwarna merah tua dan sebesar sapi, sementara yang lain ditutupi bulu abu-abu baja dengan benjolan berdaging mengerikan di kepalanya. Keduanya bertengger di cabang pohon raksasa beberapa ratus kilometer jauhnya dari Han Li, dan salah satu dari mereka terus-menerus melihat sekeliling, sementara yang lain sepertinya tertidur. Adapun binatang buas lain di daerah itu, semuanya hibrida manusia binatang, dan mereka berpatroli di daerah itu dalam beberapa kelompok. Binatang-binatang dari alam Asura kecil tampaknya semuanya telah direkrut oleh laba-laba Asura, dan itu cukup luar biasa bagi Han Li. Raja Roh tidak pernah menyebutkan bahwa laba-laba Asura memiliki kebiasaan merekrut binatang buas lainnya. Tampaknya Raja Roh telah meremehkan kecerdasan laba-laba Asura ini, atau sesuatu harus terjadi di alam Asura kecil untuk menghasilkan skenario ini. Fakta bahwa itu bahkan laba-laba Asura tahap tempering spasial mampu memanifestasikan bentuk manusia membuat Han Li lebih condong ke opsi terakhir. Dengan pemikiran itu, Han Li menjadi agak waspada terhadap laba-laba Asura di depan, tapi dia masih mengikuti di belakang wanita muda itu tanpa jeda. Setelah beberapa saat, Han Li telah menempuh jarak ratusan ribu kilometer, dan dia akhirnya melihat kota batu biru di kejauhan di dataran yang terletak di tengah-tengah gugusan pegunungan. Kota ini seluruhnya dibangun dari balok batu biru besar dengan tembok setinggi ribuan kaki, tetapi hanya mencakup radius beberapa puluh kilometer, jadi itu lebih seperti benteng. Selain beberapa patung batu yang mengerikan, tidak ada lagi yang berdiri di atas tembok kota. Yang lebih aneh lagi adalah kota itu tampaknya tidak memiliki gerbang, jadi kota itu benar-benar terisolasi di dalam tembok kota yang besar. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat dia memeriksa kota batu tanpa menggunakan indera spiritualnya, tetapi tepat saat tatapannya akan menembus tembok kota, rune putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bidang pandangnya, berubah menjadi serangkaian warna putih bunga teratai yang menghalangi pandangannya. Itu adalah batasan teratai putih mistik. Bagaimana itu bisa diatur di sini? Han Li berseru saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pembatasan ini adalah salah satu yang unik untuk ras besar tertentu di alam roh, dan mampu menahan bahkan rasa spiritual makhluk tahap kenaikan agung. Bagaimana laba-laba Asura mampu mengatur pembatasan seperti itu? Sebelum Han Li sempat merenungkan gagasan ini lebih jauh, segumpal perasaan spiritual di dalam pikirannya tiba-tiba tersentak, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Hampir pada saat yang sama, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari dalam kota batu, yang diikuti dengan proyeksi laba-laba merah pegunungan muncul di langit. Proyeksi laba-laba melemparkan tatapan dingin dan melarang ke seluruh area sekitarnya, dan perasaan spiritual yang sama yang muncul di tepi pegunungan segera menyapu seluruh lanskap. Terlepas dari seberapa kuat ledakan indera spiritual ini, ia tidak dapat mendeteksi Han Li dalam wujudnya yang tidak penting, dan pada akhirnya hanya bisa kembali ke tubuh proyeksi laba-laba raksasa. Sedikit kemarahan muncul di wajah proyeksi laba-laba setelah pencariannya yang gagal,
dan harum yang menusuk tulang terdengar, diikuti oleh suara wanita yang kasar. Rekan Taois mana yang datang mengunjungi kota laba-laba surgawi saya, dan mengapa Anda menanamkan tanda indera spiritual pada junior saya? Mengapa Anda tidak datang ke kota untuk menemui saya? Suara itu bergema beberapa kali, dan itu terdengar di sebagian besar pegunungan. Semua binatang selain yang merupakan anak perusahaan dari laba-laba Asura segera membungkuk ke tanah sambil gemetar tanpa henti, tetapi suara itu disambut dengan keheningan total. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan teknik penyembunyianmu dan bertekad untuk bersembunyi. Kalau begitu, aku akan menunggumu di kotaku. Suara wanita itu melonjak beberapa oktav dari kemarahan, dan segera setelah itu, proyeksi laba-laba raksasa di langit hancur di tengah ledakan fluktuasi energi yang hebat. Pada saat ini, Han Li terletak ratusan kilometer jauhnya dari kota batu dengan matanya yang sedikit menyipit, dan tiba-tiba, dia melepaskan perasaan spiritualnya yang luar biasa ke arah kota tanpa menyembunyikannya lagi. Proyeksi bunga teratai putih besar segera muncul dari kota untuk berbenturan dengan indera spiritualnya. Ledakan gemuruh yang tumpul terdengar, dan bunga lotis putih segera mulai melengkung di hadapan indera spiritual Han Li yang luar biasa, lalu tiba-tiba meledak di tempat. Han Li telah melepaskan hampir 70% dari semua indera spiritualnya, yang sebanding dengan indera spiritual gabungan dari 3 hingga 4 makhluk Grand Ascension Stage biasa. Proyeksi teratai putih mistik sangat terkenal di alam roh, tetapi tidak mungkin itu bisa menahan perasaan spiritualnya yang sombong. Jika indera spiritualnya diizinkan turun ke kota batu, semua makhluk hidup di dalam kota yang berada di bawah Grand Ascension Stage kemungkinan besar akan segera meledak jiwanya. Beraninya kau? Suara wanita kasar yang sama terdengar lagi di dalam kota batu, dan perasaan spiritual dari pemilik suara itu juga meletus untuk berbenturan dengan perasaan spiritual Han Li. Serangkaian ledakan memekakkan telinga segera terdengar di atas kota batu bersama semburan fluktuasi energi yang mengancam untuk menghancurkan seluruh ruang ini. Pemilik suara wanita bukanlah makhluk Grand Ascension Stage biasa, tetapi indera spiritualnya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Han Li, dan setelah hanya beberapa bentrokan, dia dengan cepat dipaksa mundur. Wanita itu cukup terkejut melihat ini, dan dia buru-buru berteriak, cepat. Tunggu apa lagi? Murid Han Li segera berkontraksi setelah mendengar ini. Hampir pada saat yang sama, seorang pria mendengus dingin di dalam kota batu, dan ledakan lain dari indera spiritual yang kuat bangkit sebelum bergabung sebagai satu dengan indera spiritual wanita untuk bersaing dengan Han Li. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah bentrokan singkat dengan indera spiritual pria itu. Ini juga bukan Grand Ascension Stage biasa. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa mereka berdua hampir tidak mampu menahan indera spiritualnya, dan tatapan dingin melintas di matanya saat dia meningkatkan output indera spiritualnya menjadi 90%. Ledakan lain yang menghancurkan bumi terdengar, dan pria dan wanita di kota batu itu benar-benar bingung karena bahkan indera spiritual gabungan mereka secara bertahap dipaksa ke kaki belakang. Bagaimana seseorang bisa memiliki indera spiritual yang begitu kuat? Siapa sebenarnya orang ini? Sedikit ketakutan mulai muncul di hati mereka berdua. Han Li terus memandang kota dengan ekspresi dingin, namun saat dia mempertimbangkan apakah dia harus melepaskan 10% terakhir dari indera spiritualnya untuk menghancurkan dua makhluk di kota, beberapa ledakan indera spiritual lainnya yang sebanding bagi makhluk normal Grand Ascension Stage meletus keluar kota sebelum meluncur langsung ke arah Han Li. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah merasakan ini sebelum memberikan harum dingin saat dia mulai menarik rasa spiritualnya sendiri. Pria dan wanita di kota segera mengambil kesempatan ini untuk meluncurkan serangan balik dengan indera spiritual mereka, dan dalam sekejap mata, 3 ledakan indera spiritual yang kuat telah muncul di atas Han Li, dengan 3 ledakan yang sedikit lebih lemah mengikuti dalam pengejaran yang panas. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia melepaskan harum dingin lainnya. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi segera memicu ledakan fluktuasi energi yang hebat, memaksa pria dan wanita itu untuk segera mundur dengan indera spiritual mereka. Pada saat ini,
Tatapan dingin muncul di mata Hon Li, dan alih-alih mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menarik kembali indera spiritualnya ke dalam tubuhnya sendiri, dia memanifestasikan pedang tembus pandang raksasa dengan indera spiritualnya sebelum menyerang indera spiritual pria itu. Titik. Raungan kesakitan terdengar dari dalam kota batu saat indera spiritual pria itu terbelah dua, dan sekitar 10% darinya menghilang menjadi ketiadaan. Hanya setelah Hon Li melukai indera spiritual pria itu, wanita itu kembali ke akal sehatnya, dan dia melepaskan tangisan marah saat dia memanifestasikan indera spiritualnya ke dalam tangan raksasa yang ditepuk dengan keras ke arah pedang tembus pandang. Namun, itu sudah terlambat. Bila raksasa itu hancur menjadi bintik-bintik cahaya tembus pandang, setelah itu gelombang besar indera spiritual kembali ke tubuh Hon Li. Segera setelah itu, sayap badai petirnya muncul di punggungnya di tengah guntur yang keras, dan dengan satu kepakan sayapnya, dia berubah menjadi seutas cahaya biru dan putih yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Sebuah harum marah terdengar di dalam kota, dan proyeksi laba-laba raksasa muncul kembali dengan seorang wanita tinggi berjubah hijau berdiri di atas kepalanya. Wanita itu mengarahkan pandangannya ke arah di mana Hon Li baru saja menghilang dengan ekspresi marah, tapi dia tidak segera mengejar. Fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan seorang pria tua berjubah hitam dengan ekspresi gelap muncul di sampingnya. Wajahnya sedikit pucat, dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan ketika dia bertanya, haruskah kita mengejarnya? Dia akan lolos jika kita tidak segera mengejar, Periluo. Biarkan dia pergi untuk saat ini. Perasaan spiritualnya jauh lebih unggul daripada kita, jadi kemungkinan besar dia juga cukup kuat dalam aspek lain. Sebelum kita mengetahui asal-usulnya, akan lebih baik untuk tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, dia mungkin telah teman yang bersembunyi di suatu tempat, jawab wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. Ekspresi pria berjubah hitam itu sedikit mereda saat dia merenung, kamu benar. Setelah mengatakan itu, bukankah alam yang terfragmentasi ini sudah disegel? Dari mana pria itu berasal? Mungkinkah dia juga secara tidak sengaja jatuh ke alam ini melalui celah spasial seperti yang saya lakukan? Ranah ini memang telah disegel, tetapi masih ada beberapa cara untuk mengaksesnya, hanya saja semua metode itu membutuhkan keberuntungan atau pengeluaran yang mahal. Jika tidak, Asura Spider Race kita tidak akan bisa tinggal di sini sangat aman, kata wanita itu. Jika pria itu benar-benar tidak sengaja tiba di alam ini, maka itu tidak akan menjadi masalah, tetapi jika dia melakukannya dengan sengaja, maka mungkin akan ada masalah, kata pria berjubah hitam dengan ekspresi gelap. Ayo kembali dan diskusikan masalah ini dengan hati-hati dulu, kata wanita itu. Itu ide yang bagus. Kami akan lebih diperlengkapi untuk memastikan niat pria itu begitu kami bertanya kepada BZHU kapan indera spiritual pria itu ditanamkan padanya, pria berjubah hitam itu setuju. Dengan demikian, proyeksi laba-laba raksasa memudar, dan keduanya juga menghilang dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, wanita berjubah hijau dan pria berjubah hitam duduk di kursi utama di dalam aula raksasa di pusat kota batu. Ada 3 sosok setengah baya berdiri di depan mereka, salah satunya adalah seorang wanita, sementara 2 lainnya adalah pria. Aura yang memancar dari tubuh mereka tampaknya tidak lebih rendah dari makhluk Grand Ascension State normal, dan di belakang mereka berdiri 17 atau 18 sosok lain yang mengeluarkan aura spatial tempering stage. Salah satunya tidak lain adalah wanita muda yang telah menarik Hon Li ke sini dari danau lava. Salah satu dari 2 pria paruh baya itu memberi hormat sebelum bertanya, siapa yang baru saja menyerang kota kita? Apakah mereka menargetkan Asura Spider Race kita? Sulit dikatakan untuk saat ini. BZHU, apakah kamu tidak merasakan apa-apa ketika pria itu menanamkan indera spiritualnya ke tubuhmu? Apakah kamu ingat ketika dia melakukan ini? Wanita berjubah hijau itu bertanya sambil menoleh ke wanita muda itu. Ekspresi BZHU berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia buru-buru melangkah maju sebelum berlutut dan meletakkan kepalanya ke tanah saat dia menjawab, jika senior YI tidak menunjukkannya, saya masih akan sepenuhnya tidak menyadari tanda indera spiritual, dan saya tidak tahu kapan itu ditanam pada saya. Kamu tidak bisa merasakan apa-apa, pikirkan baik-baik sebelum menjawab.
Bahkan jika kamu tidak menyadarinya saat itu, kamu seharusnya bisa memikirkan sesuatu dengan manfaat pandangan ke depan." Wanita berjubah hijau itu mendengus dingin. "Ya, saya akan melakukan yang terbaik," jawab BZHU dengan sedikit ketakutan sebelum langsung berpikir keras. Semua orang mengarahkan perhatian mereka ke arahnya, dan setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menyala. "Apakah kamu akhirnya memikirkan sesuatu?" Wanita berjubah hijau itu bertanya saat ekspresinya sedikit mereda. "Ya, benar. Saya ingat bahwa saya merasakan ketidaknyamanan yang sangat kecil ketika saya muncul dari kolam api surgawi tempat makhluk ikan luar angkasa berada. Namun, perasaan itu benar-benar dapat diabaikan, dan jika saya tidak memikirkannya kembali hati-hati, saya tidak akan mengingatnya sama sekali," jawab BZHU. "Apa? Tanda indera spiritual ditanam di kolam api surgawi?" Ekspresi wanita berjubah hijau dan pria berjubah hitam berubah drastis setelah mendengar ini, seolah-olah ini adalah topik yang tabu. Semua orang saling bertukar pandang bingung saat melihat ini, dan wanita di antara trio sosok setengah bayar ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah ini masalah bahwa BZHU dilacak dari wilayah makhluk ikan luar angkasa? Makhluk-makhluk itu hanyalah mangsa hidup yang baik bagi kita, bukan? Tentunya tidak perlu begitu khawatir. HMPH, kamu tidak tahu apa-apa. Jika makhluk ikan luar angkasa itu benar-benar tidak lebih dari makanan, lalu mengapa kita membiarkan mereka hidup di kolam api surgawi yang berharga? Dalam hal rasa dan kemampuan reproduksi, ada beberapa jenis lainnya makhluk yang akan membuat mangsa hidup yang lebih baik. Wanita berjubah hijau itu mendengus sebagai tanggapan. Wanita paruh baya itu masih agak bingung, tetapi dia tidak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut saat melihat ekspresi gelap wanita berjubah hijau itu. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata dengan alis berkerut, "Mengingat masalah ini menyangkut makhluk ikan luar angkasa, saya percaya kita perlu mengambil beberapa tindakan pencegahan, Periluo. Aku sangat menyadarinya. BZHU, beri kami penjelasan rinci tentang semua yang terjadi di Celestial Flamepon." Wanita berjubah hijau itu menginstruksikan dengan suara dingin. Hati BZHU tersentak setelah mendengar ini, dan dia segera melakukan apa yang diperintahkan. "Ya, saat itu, sekitar tengah hari ketika aku tiba di kolam api surgawi." Setelah mendengar cerita BZHU, wanita berjubah hijau dan pria berjubah hitam bertukar pandang, dan mereka bisa melihat kekhawatiran mereka sendiri tercermin di mata satu sama lain. "Kalian semua bisa pergi sekarang, saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan sendiri dengan rekan Dawis Yi," perintah wanita berjubah hijau itu. "Maumu?" Tidak ada yang berani mengajukan keberatan, dan mereka dengan cepat meninggalkan aula, hanya menyisakan wanita berjubah hijau dan pria berjubah hitam di dalam ruangan. Wanita berjubah hijau itu terdiam beberapa saat sebelum bertanya, "Apa pendapatmu tentang ini, rekan Dawis Yi? Mungkinkah pria itu mengejar hal yang sama seperti kita? Jika tidak, sumber daya berharga di alam Asura kecil saja tidak akan cukup untuk menarik makhluk yang begitu kuat. Aku meragukannya. Hal itu adalah sesuatu yang baru kita ketahui dari momen inspirasi setelah merenungkan masalah ini selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin orang lain menyadarinya? Kurasa itu kebetulan," jawab pria tua itu dengan tenang ekspresi. "Aku memikirkan hal yang sama. Namun, itu tidak berarti bahwa pria itu tidak ada di sini untuk menargetkan Asura Spider Race kita. Bagaimanapun, Asura Spider sangat dicari untuk makhluk dari alam lain." Berjubah hijau wanita itu menjawab dengan hati-hati. "Itu memang kemungkinan. Namun, jika dia benar-benar ada di sini untuk mengejar Asura Spider Race-mu, maka dia pasti tidak sendirian. Dia seharusnya memiliki beberapa sekutu," kata pria berjubah hitam itu. "Itu poin yang bagus, rekan Dawis Yi. Cukup sulit untuk memastikan niat pria itu dengan informasi terbatas yang kita miliki, tetapi jika kita dapat mengetahui apakah dia memiliki sekutu di dunia ini, kita akan dapat menebak niatnya secara kasar." Wanita berjubah hijau itu kemudian membalik tangan untuk menghasilkan piring formasi sebelum berbicara ke dalamnya. "Panggil Wu Ying dan Wan Feng untuk datang dan menemuiku." Tak lama kemudian, embusan angin kencang dan bola cahaya kuning menyapu aula dan tiba di depan wanita berjubah hijau dan pria berjubah hitam.